Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang ICMP atau Internet Control Message Protocol. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan OCI terlebih dahulu. OCI layer. OCI atau Open System Interconnection Layer dirancang oleh International Organization for Standardization atau ICO untuk menstandarisasi beberapa sistem komunikasi untuk saling berkomunikasi menggunakan protokol. OCI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. OCI layer bekerja melalui beberapa lapisan prosedur yang berurutan. Misal, ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah pada jaringan atau pada salah satu lapisan prosedur tersebut. OCI layer ini adalah sebuah standar yang dibuat untuk memungkinkan berbagai komputer agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Perlu kita Anda ketahui bahwa dalam jaringan setiap komputer memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Misal, tipe komputer A mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda dengan komputer B, sehingga komputer A hanya bisa berkomunikasi dengan komputer yang bertipe A saja, sehingga pertukaran komunikasi tidak dilakukan. Maka diperlukan standarisasi untuk menyatukan semua sistem jaringan ini agar dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol yang sama. Dan OCI layer inilah yang digunakan untuk sebagai penengahnya. Simpelnya, OCI ini seperti bahasa universal yang digunakan oleh semua komputer dengan memakai Transmission Control Protocol atau TCP, sehingga semua jenis komputer, semua tipe komputer bisa dapat saling berkomunikasi meski sistemnya berbeda. Dengan OCI layer, permasalahan jaringan dapat diidentifikasi sejak awal sehingga dapat diatasi, dan tentunya menghemat banyak waktu karena tidak perlu meriksa secara keseluruhan. Konsep OCI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga memangkas waktu yang diperlukan ketika melacak sebuah permasalahan dalam jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lancar dengan lebih mudah dan singkat. Misal, ketika seorang tidak bisa mengakses internet pada komputernya atau sebuah website yang sedang down karena banyak user yang mengakses, OCI layer ini hadir sebagai solusi permasalahan tersebut. Selanjutnya, dalam layer OCI ini terdapat 4 layer, yakni network layer, transport layer, network access layer, dan application layer. Network layer bertujuan untuk mengatur pengiriman dari data satu perangkat ke perangkat lain dengan jaringan yang berbeda. Dalam jaringan yang berbeda, lapisan ini punya 2 fungsi utama, yakni menemukan jalur terbaik pada jaringan atau routing untuk proses pertukaran data. Lalu kemudian fungsi yang kedua adalah untuk membagi data menjadi beberapa paket dan kemudian mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Ada 4 protokol dalam network layer, antara lain IP version 4, IP version 6, ICMP, IPsec, dan AGMP. Selanjutnya ada transport layer. Lapisan transport layer akan memecah data menjadi segmen
mengatur aliran data, dan memastikan pengiriman berhasil. Jadi transport ini bertugas untuk mengambil data dan bagian ke bagian jadi bagian-bagian kecil jadi bagian jadi paket-paket data yang lebih kecil. Kemudian data yang sudah sampai tujuan akan digabung kembali. Dari ini juga mengontrol aliran pengiriman data dengan menyesuaikan kecepatan koneksi perangkat penerima serta meriksa apakah data yang diterima salah atau tidak. Apabila salah, data akan diminta kembali. Dua protokol utama yang beroperasi di lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Selanjutnya ada Network Access Layer. Network Access Layer ini bertanggung jawab atas fisik dan elektronik koneksi fisik antara perangkat. Network Access Layer ini mencakup berbagai teknologi dan protokol yang digunakan untuk mengirim data melalui medium fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau transmisi nirkabel. Network Access Layer mengelola pengelamatan perangkat fisik seperti alamat MIC atau Media Access Control yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan. Adapun protokol ARP atau Address Resolution Protocol digunakan dalam lapisan ini untuk mengaitkan alamat IP dengan alamat MIC. Dalam beberapa protokol layer ini seperti Ethernet, Wi-Fi, tipe 602.11, Triple P atau Point-to-Point Protocol, MAC atau Media Access Control, dan RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Dan yang terakhir adalah Application Layer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling atas dalam model yang berhubungan langsung dengan para pengguna atau user. Layer ini mencakup berbagai protokol dan aplikasi yang digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan aplikasi dan layanan jaringan. Beberapa contoh protokol application layer seperti Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Post Office Protocol atau POP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMPTP, dan Domain Name System DNS. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang ICMP atau Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol adalah salah satu protokol dari network layer yang digunakan untuk mendiagnosis kesalahan komunikasi dengan melakukan mekanisme kontrol kesalahan. Protokol ini akan digunakan oleh berbagai perangkat jaringan kayak router, modem, server, dan yang lainnya. ICMP ini erat kaitan dengan IP protocol dikarenakan IP protokol tidak memiliki mekanisme bawaan untuk mengirim pesan kesalahan dan kontrol. IP ini sangat bergantung pada IMCP untuk menyediakan kontrol kesalahan. IPC protokol ini tidak memiliki mekanisme error control yang meliputi mekanisme error reporting dan error correcting. Mekanisme error reporting adalah proses pengiriman laporan atau pesan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengiriman data. Jadi misalnya dalam mengirimkan paket ternyata paket ini nggak sampai atau terjadi error lah dalam pengiriman paket, maka error reporting ini akan dikirimkan sebagai pesan bahwa paket yang dikirim tidak sampai. Ketika sebuah perangkat mengidentifikasi kesalahan dalam paket data yang terimanya, ia dapat mengirim pesan kembali kepada pengirim data. Berikut adalah contoh ICMP. Salah satu contoh paling umum dari mekanisme error reporting adalah mengirim pesan kesalahan kepada pengirim data ketika terjadi masalah seperti
destination unreachable atau time exceeded. IP protokol juga tidak memiliki assistant mechanism. Contohnya, IP protokol tidak bisa mengetahui apakah host atau router dalam keadaan menyala sehingga dapat menyebabkan data tidak bisa dikirim ke tujuan. Selanjutnya berikut adalah format pesan ICMP. Ada data section, rest of header, type, code, dan checksum. Ada dua jenis ICMP, yakni error reporting dan query message. Error reporting dalam ICMP adalah pesan yang dikirim untuk memberitahu pengirim bahwa ada masalah yang terkait dalam pengiriman paket. Ketika perangkat penerima atau router menemui masalah dalam pengelolaan atau pengiriman paket yang diterima, mereka dapat mengirim pesan ICMP untuk melaporkan kesalahan tersebut kepada pengirim data. Contoh pesan ICMP yang digunakan untuk reporting itu termasuk destination unreachable, time exceeded, dan parameter problem. Query message dalam ICMP digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau permintaan informasi kepada perangkat lain dalam jaringan. Pesan ini dapat berupa permintaan respon atau informasi tambahan. Contoh pesan ICMP yang termasuk dalam kategori query message yaitu echo request, kebaikan echo, yang digunakan dalam perintahan ping untuk menguji ketersediaan atau responsibilitas perangkat, serta router solicitation atau permintaan router dalam konfigurasi IP version 6 yang digunakan untuk mencari router dalam jaringan. Pesan ICMP destination unreachable dikirim oleh router atau perangkat tujuan kepada pengirim data ketika mereka tidak dapat mengirim paket data tujuan atau paket data ke tujuan yang diminta. Alasan destination unreachable yang dikirim antara lain tujuan tidak terjangkau karena tidak ada router tersedia, atau yang alasan lainnya tujuan tidak dapat dijangkau karena alamat tidak sesuai atau salah, dan selanjutnya karena firewall atau filter lainnya blokir akses. Pesan ini membantu pengirim data untuk mengetahui bahwa ada masalah dengan tujuan yang dimaksud dan memungkinkan pesan mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai. ICMP time exceeded dikirim oleh router ketika paket data melebihi batas waktu yang ditentukan untuk mencapai tujuan.